ada tugas dari CGP mau bikin apa, melakukan supervisi. Tapi rangkaiannya harus dari pra supervisinya itu. Habis pertama kita janji supervisi itu observasi dulu. Pak Anies tuh besok mau ngapain waktu ngajar itu. Tujuannya apa nih? Misalnya habis itu kita supervisi di kelas, habis supervisi di kelas pasca supervisinya refleksi, habis refleksi tindak lanjut pengembangan dirinya apa. Nah itu Pak dikawal dan mohon izin hasil ini semua nanti di YouTube, masuk ke YouTube. Mau nggak? Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Oke. Nih, saya mau tahu kan kita besok supervisi. Saya supervisi Bapak bersedia kan ya? Bersedia. Nah, tujuan pembelajarannya besok apa tuh? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menganalisis hakikat cabang iman mencintai Allah. Peserta didik dapat menganalisis hakikat cabang iman mencintai Allah. Oh iya kan, saya lupa tadi bicara di rekaman ini, Pak Anies kan guru agama ya. Iya. Mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan bertawakal kepada Allah. Jadi kata kunci materi nanti itu 1. Cinta, mahabbah. 2. Takut, khauf. Terus 3. Berharap, roja. Kemudian yang terakhir bertawakal atau pasrah. Ya. Nah, untuk peserta didik sendiri itu yang mau dicapai apa? Misalnya gini, pengembangan yang hendak dicapai di tiap-tiap peserta didik itu loh maksudnya. Indikatornya. Indikator lah, kalau tujuan itu indikatornya. Iya. Jadi indikatornya peserta didik itu nanti mampu mengetahui ya dan bisa menganalisis. Itu yang pertama, dari segi hakikat masing-masing 4 kunci tadi. Kemudian bagaimana pengertiannya, terus bagaimana cara penerapannya, implementasinya ya. Artinya kalau gitu ya. Dia satu anak ini sudah mencintai, ya kan? Ya. Mencintai, takut, ya. Hanya berharap ya. Ya. Berharap hanya pada dan tawakal. Berarti ada perubahan tingkah laku ya? Ya, ada perubahan tingkah laku itu. Karena sungguhnya ini materi itu bagian daripada akidah, yaitu cabangnya iman yang ke-7 yang cabangnya iman yang ada 77 ya. 77. Ya. Nah, cabangnya iman yang 77 itu kan nanti terbagi 3 bagian. Yang pertama itu dimulai dari hati, kemudian lisan, sampai pada perilaku gitu. Nah, kalau ini kebetulan karena ini kan masalah hati ya, maka nanti kita jelaskan, karena bab 2 itu menjelaskan secara global 77 cabang iman. Ya. Nah, kalau ini itu adalah nanti bahasan sub bahasanya di bab 7 ya. Bab 7 itu. Ini masuk bagian masalah hati ini. Nah, besok tuh di kelas berapa, Pak? Nah, besok kelas 10 farmasi 3.
10 farmasi. Ya, 10 Farmasi farmasi 3 tiga. ya. Ya. Strateginya kira-kira apa nih? Strateginya nih. Mau tahu nih saya nih. Jadi karena ini itu adalah pembelajaran yang berbasis analisis ya, maka nanti kita salah satunya kita menggunakan ini Pak, counter point to point gitu. Counter point to point. Iya. Itu gimana tuh? Nanti anak kita bagi menjadi 4 kelompok gitu. Silakan anak-anak nanti memilih antara Ya nggak apa-apa, terusin aja. ya. Jadi strateginya itu counter point to point itu nanti anak-anak kita bagi menjadi 4 kelompok untuk memilih salah satu subpoint ini. Subtema ini ya, gitu. Silakan memilih antara mahabbah, khauf, roja, tawakal. Nah, nanti masing-masing kelompok kemudian ditugasi oleh guru untuk menganalisis ya poin-poin apa di dalamnya itu. Nanti setelah itu mereka presentasi kepada kelompok lain. Nanti kelompok lain itu siap-siap untuk adu argumen gitu, Berarti nanti diskusi ya habis itu. Jadi diskusi kelompok. Jadi nanti ada feedback gitu ya dari kelompok lain, mungkin entah berbentuk pertanyaan atau sanggahan atau mungkin merevisi pendapat atau bagaimana. Nah, nanti yang kelompok yang kebetulan itu menjadi presenter nanti menyanggah gitu kan, mempertahankan. Iya, pokoknya diskusi lah ya. Ya, diskusi ya. Udah pakai alatnya apa nih nanti? Medianya? Pertama buku Pak ya. Buku. Mereka kan punya buku ya. Kemudian mereka nanti bisa melihat sumber pembelajaran dari internet Pak. Oh iya, dari internet. Di sini udah saya kasih referensi gitu nanti sebagai bahan. Bisa jadi mereka mencari referensi yang lain untuk tambahannya itu. Terus hasil diskusi mereka itu bentuknya apa aja? Nanti ya bentuknya argumen Pak. Enggak, maksudnya yang apakah nanti dia diskusi nih apa lisan semua? Lisan semua Pak. Enggak ada yang pakai. Itu nanti Pak. Nanti untuk pertemuan kedua, ketiga itu kan ada. Ini kan sampai ketiga. Iya benar. Jadi ini yang pertemuan yang pertama ini. Pertama itu counterpoint. Counterpoint ya. Ya, counterpoint itu. Nanti yang pertemuan berikutnya itu mereka membuat ini Pak, semacam resumenya itu dalam bentuk apa? Slide? Kertas? Ya, ini Pak, bikin yang kayak Canva. Kolase ya. Tapi dari kertas gitu? Ya, nanti di print gitu. Untuk kampanye itu ya, untuk kampanye. Canva, ya dia bikin kolase, terus gitu maksudnya. Ya, semuanya sama atau bagaimana? Ya, beda-beda nanti. Nanti sesuai kelompok. Ya, sesuai kelompok temanya. Harus Canva. Harus Canva. Ya, nggak harus Canva, Pak. Kan banyak alat media ya yang buat untuk itu ya. Jadi boleh bikin poster Pak nanti Pak itu Pak. Kalau kertas langsung boleh. Kertas langsung boleh gitu ya. Nanti ya kan namanya anak kan beda-beda itu Pak. Jadi mungkin dia punya kelebihan dalam bidang IT, ada yang tidak mempunyai kelebihan di situ. Ya sekiranya bagaimana tujuan pembelajarannya itu sampai gitu. Oke. Boleh lah. Jadi penasaran. Ya. Oke, besok jam ke berapa ya Pak? Jam ke 9.10 Pak. Wah, siang ya? Iya, siang itu. Lagi. Ya nggak apa-apa jamnya deh. itu Pak. Ya udah. Terima kasih nih Pak Anies, kita udah mau
saya mulai membayangkan ini besok Pak Anies mau mengajar seperti apa. Nanti mungkin gantian, nanti Pak Anies kapan-kapan mengobservasi saya bisa. Iya. Apa namanya, mensupervisi saya. Tapi sekarang saya dulu ya, Iya, karena iya. dia ada tugas. Sama, kita ada tugas. Terima kasih ya. Iya. Tapi tanda tangan dulu Pak nih, Iya. gini. Baik. Serat. Siap. Nah besok nih begini nih. Nanti saya edit, stop dulu lah. Jadi namanya supervisi itu nggak harus apa ya? Dari tadi di Hari briefing nggak? ini kita akan melakukan supervisi terhadap guru pendidikan agama Islam Bapak Anies yang kali ini ada di kelas 10 Farmasi 3. Nanti semuanya seriusan ya. Serius tapi slow ya. Jangan tegang ya, biasa aja ya. Natural ya. Ini kemana nih? Oh. Dah, kelihatan nggak? Nah, enggak. Hah? Dah. Oke, duduk ya. Ayo nak. Duduk nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa dulu dengan membaca suratul Fatihah agar pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat untuk dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai pelajaran pula, marilah kita terlebih dahulu bertadarus Al-Quran. Surat yang kita baca yaitu Ali Imran ayat 3 ya. Ayat berapa? Ayat 3 gitu. Sebentar. Supaya lebih mempersingkat ya, yang kita baca itu Qul in kuntum sampai wallahu ghafurur rahim ya. Ayat 31 ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak di situ di buku agama dibuka ya.
177. Sudah? Sudah apa belum? Nah, 177 ya, sudah ya. Mulai kul sampai wallahu ghafurur rahim ya. Saya mulai dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ivan dalam diskusi ya, jangan diam baik ya. Nah, nanti punya nilai kurang nanti. Kemudian kejelasan dan kerapian presentasi resum. Tapi ini kan nggak meresum ya, cukup membacakan poin-poinnya ya. Oke, itu saja ya. Oke, dicermati lagi sampai selesai. Pak Anies, setelah tadi melakukan pembelajaran, sudah dengan apa rencana yang sudah dibuat, lalu perasaan Pak Anies bagaimana? Setelah disupervisi. Oh, ketika mengajar, Oh, ketika mengajar. pembelajaran itu. Ya, bagi saya yang pertama sebagai guru karena panggilan profesi. Yang kedua karena bagi saya mengajar adalah hiburan saya dan itu membuat saya itu selalu senang kalau mengajar gitu. Nah, pembelajaran di kelas itu di TF3 itu kan saya lihat ada nyanyinya, doa, nyanyi, apalagi ya waktu Yel-yel. yel ya, terus anak-anak diskusi dan performance-nya terakhir dibagi berdasarkan sifat syukur, apalagi ya, Mahabbah, tawakal, dan mahabbah, khauf, roja, tawakal. Nah, maksud saya ceritakan yang Pak Anies waktu itu, pembelajaran itu mana yang sudah bagus? Yang sudah bagus yang mana? Yang belum bagus yang mana? Yang bagus dulu, yang di tidak antara bagus. Waktu selama pembelajaran itu, selama buat Pak Anies sendiri sebagai guru yang udah bagus dari diri saya gitu ceritanya. Oh ya. Apa ya gitu? Yang kurang bagus dari saya mungkin. Yang bagus dulu aja. Ya, yang kurang dulu, bagus ya. nanti kita yang bagus aja dulu. Oh, yang bagus dulu ya. Ya mungkin saya itu kan kalau mengajar harus menyesuaikan dengan materinya apa. Karena itu kan penanaman karakter itu lebih pada olah jiwa rasa ya, karena semua itu pelajaran yang abstrak tidak terlihat semua kan cinta ya kan, kemudian takut sama Allah, kemudian berharap sama Allah, yang terakhir pasrah, itu kan abstrak semua gitu. Lah bagaimana itu kemudian diwujudkan dalam karakter anak-anak gitu. Lah makanya kemudian saya pengen anak-anak itu setelah pembelajaran ini nanti saya akan buat, kalau kemarin kan poin poin counterpoint ya, anak melakukan debat gitu kan gitu. Kalau nanti misalkan ada pembelajaran lagi, nanti saya akan buat metode yang lain gitu, karena itu terusannya kan itu. Bagaimana itu anak-anak bisa menginternalisasi nilai-nilai yang sudah disepakati, atau minimal yang sudah diketahui, atau minimal
yang sudah dilakukan gitu. Lah, dari situ kemudian nanti saya akan membuat metode pembelajaran learning aktif juga dengan model yaitu critical incident. Jadi nanti anak-anak saya akan menginstruksikan menuliskan pengalaman pribadi masing-masing. Dari hal yang pahit sampai hal yang mengharukan, punya masalah sampai bisa menyelesaikan masalah, gitu kan, gitu. Karena ini kan Jadi rencananya nanti kita akan menggunakan metode lagi yang beda ya? ya yang beda, namanya critical incident, gitu. Terus yang paling asik nanti kalau misalkan anak punya pengalaman yang menegangkan, kemudian dia harus dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu. Bisa menceritakan ya? Iya, menceritakan pengalamannya itu. Nah, kalau dari awal sampai akhir sudah mengabsen, terus berdoa, terus menyanyi syukur. Nah, itu apa itu? Kenapa? Ya, karena semua misalkan 4 tonggak ini ada mahabbah, kemudian khauf, roja, tawakal, itu kan ketika mau melaksanakan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu harus dilandasi dengan syukur. Ya, syukur atas semua kenikmatan yang ada, gitu kan. Baru bisa melaksanakan 4 karakteristik ini dengan menyenangkan. Jadi lagu syukur kemarin dipilih bukan sembarang. Bukan sembarangan itu. Itu untuk memantik. Satu ada untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Yang kedua itu untuk menanamkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Masuk ke materi. Iya. Itu satu hal yang bagus kan. Nah, jadi sudah terbiasa berdoa. Jadi ini setiap belajar pasti biasa berdoa ya kan. Iya. Nah, terus syukur ini karena berkenaan dengan materi. Iya, betul. Nah, itu berarti itu namanya termasuk pemantik sebenarnya lagu syukur ini. Dan kalau penggunaan media itu ada masalah nggak? Media yang dipapar di line di screen itu kan pakai proyektor tuh. Iya. Itu bermasalah nggak? Ada masalah nggak? Sebenarnya nggak ada masalah, cuman ya kita kan ingin menggunakan proyektor itu ya, misalnya anak-anak, tujuan pembelajaran untuk bab 1 ini apa sih? 1, 2, 3, 4 kan gitu ya. Nah, jadi perlu supaya untuk mempercepat akses ini pengamatan anak terhadap materi gitu. Makanya dipaparkan ke screen, ke layar. Biar cepat gitu. Itu udah biasa nanti kan hilang nanti. Udah biasa dilakukan ya? Ya, kadang enggak karena saya juga terbiasa dengan WA juga. Oh, jadi bisa di-share ke WA. Artinya sebenarnya udah biasa pakai teknologi untuk mempercepat ya. Nah, itu satu. Tadi sudah pakai sudah pakai pemantik, menggunakan media, itu kan kelebihan itu yang tadi saya tanya. Kelebihan apa sih yang sudah ada? Nah, kalau gitu itu bisa dikuatkan. Jadi dalam ini ya membaca membaca ayat. Jadi sebelum belajar agama itu anak-anak saya tuntut untuk membiasakan membaca Quran, ya. Nah, itu harapan saya nanti kalau udah selesai sekolah dia terbiasa baca Quran. Saya mau baca 1 ayat 2 ayat kan gitu. Iya. Ya. Satu, kemudian itu saya biasanya saya tuangkan di WA gitu. Nanti baca Qurannya ayat ini gitu. Dan ayat-ayat yang saya pilihkan itu bukan yang sesuai dengan materi yang lain, tapi ayat yang pilihan juga gitu, yang sesuai dengan materi yang akan diangkat gitu. Nah, memang itu Pak Anies, perbincangan pasca observasi supervisi itu sebenarnya kita ingin memetakan apa yang sudah bagus,
apa yang masih kurang. Yang sudah bagus itu tadi, misalnya sudah sesuai dengan RPP-nya disediakan, terus sudah terbiasa dengan media, media mau pakai apa namanya PowerPoint atau apa, terus dipaparkan, ditembakkan pakai ke screen itu kan, atau itu kan untuk mempercepat, atau pakai WA itu kan penggunaan media. Terus ada pemantik. Nah, Pak Anies pernah dengar kemampuan sosial emosional nggak? Ya, pernah. Pernah ya? Mungkin akhir-akhir ini kalau kalau ada di apa namanya portalnya Kemdikbud itu banyak pelatihan-pelatihan pembelajaran yang sekarang. Iya. Nah, itu kan ada tuh di platform itu ya. Nah, mengenai kemampuan sosial emosional seperti mengenali diri sendiri, sosialnya, lalu kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, sampai membuat apa namanya hubungan yang baik, relasi yang baik. Nah, di situ sebenarnya Pak Anies sudah melakukan, cuma belum ditaruh di RPP. Udah saya lihat, wah dia berdoa untuk mengetahui, untuk apa namanya ya, kesadaran diri bahwa dia orang yang diciptakan oleh Tuhan, bersyukur, nyanyi syukur, terus itu sebenarnya Pak Anies udah bikin tuh kesadaran sosial. Kalau di sekarang kan RPP itu dimasukkan aja, dibilang KSE-nya apa, kompetensi sosial emosionalnya apa. Saya rencanakan dia nanti ya berdoa, bernyanyi kayak gitu. Nah, itu kan udah ada. Terus kemarin juga ada YL. Nilai apa? Nilai karakter penanaman nilai P5-nya. Iya, yang apa? Yang kemarin bukan YL apa ya? YL ya? Di video. Videonya. Melatih konsentrasi. Oh iya. Coba tepuk 1. Tepuk 3. Kalau malam tepuk apa? Nah, itu termasuk salah satu cara-cara untuk ice breaking gitu ya, untuk supaya anak nggak jenuh ya, hilang ini apa, menyatukan konsentrasi lagi gitu. Yuk kita berdiri ya. Oke. Jadi Pak Anies, ketika saya mengobservasi, saya susah cari kelemahannya di mana sih kan gitu. Biar sampean aja Bapak aja yang memetakan waktu itu kekurangannya di mana. Mulai dari kelebihannya tadi kan udah kayak penggunaan media, RPP dan lain sebagainya udah saya sebut ya kan. Alurnya juga, waktunya cuma agak mundur dikit karena kita masuknya agak sedikit terlambat. Bu Atun kemarin lama keluarnya, jadi kita terlambat ya kan. Sebenarnya kalau Bu Atun nggak, kita men-setting tempat duduk dulu kan gitu. Iya, setting tempat duduknya lumayan. Kalau tidak pasti kita sudah sesuai waktu ya. Sesuai. Coba Pak Anies sebutkan lagi apa yang di masa yang akan datang mengajar, nanti pasti itu saya akan lakukan lagi mungkin dengan lebih baik. Ya sama seperti di awal, saya akan melakukan lagi langkah-langkah. Tentunya ada langkah pembelajaran kolaborasi ya, yang dengan model yang lain gitu ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, misalkan nanti itu dengan critical incident gitu ya. Metode yang baru itu ya. Anak saya suruh untuk menceritakan pengalaman masa lalunya gitu. Ya. Terus ya tentunya sama Mas ya. Jadi ketika mengajar itu bagaimana anak itu supaya tidak bosan, tetap menyenangkan. Lah itu performa yang harus dijaga selama pembelajaran gitu kan. Apalagi di tengah-tengah gitu ya, sudah jenuh atau apa, ya kita harus mengeluarkan joke atau icebreaker gitu kan gitu. Supaya ini kembali fokus lagi. Ya harus ada relaksasi juga gitu kan, supaya nggak tegang terus gitu kan gitu. Saya kira seperti itu pembelajarannya. Terus mungkin ini kekurangan kali ya? Iya, kekurangannya apa ya? Disadari nggak? Ada nggak? Jadi begini, saya sadar betul bahwa apa yang
saya pakai itu adalah kurikulum Merdeka, Pak. Kurikulum Merdeka ini dicanangkan dan diberlakukan baru tahun ini di SMKN 5. Iya. Ya. Oleh karena itu menurut panduannya yang saya baca itu banyak sekali metode pembelajaran itu. Saya tahu arahnya supaya anak tidak bosan dan anak supaya tetap semangat belajarnya dan menyenangkan itu. Itu yang paling penting, menyenangkan itu. Menyenangkannya. Nah, itu. Lah, caranya menyenangkannya itu gimana ya? Ya, tadi kan harus berganti-ganti metode gitu. Ganti-ganti metode. Yang saya baca dari panduan buku guru, karena Kurmer ini tidak seperti kurikulum K13 sebelumnya ya. Kalau K13 kan terkesan kaku, saintifik gitu kan gitu ya. Saintifik semua, terus model-model itu juga agak kering gitu ya. KD ini selesai, ke KD berikutnya, KD Ya, selesai. Selesainya yang gimana? Ya gitu ya. Selesai yang bagaimana? Gitu. Lah kalau Kurmer ini langsung kita diajarkan ke langkah ATP-TP itu kan ya. Bagaimana menuju ke tujuan pembelajarannya itu kan langsung jelas itu 1, 2, 3 jelas gitu. Lah dari situ, karena di situ banyak model pembelajaran, itu saya harus belajar itu. Kalau poin counter poin itu bagaimana ya langkah-langkahnya ya, sintaknya bagaimana ya gitu kan. Terus misalkan nanti itu misalkan critical insiden itu sintaknya bagaimana ya, saya harus belajar lagi gitu Pak. Nah, terus kalau misalkan belajar yang menyenangkan bagaimana ya, saya harus bikin relaksasi apa, saya harus belajar lagi membuka YouTube, membuka Google gitu ya. Nah, itu supaya lebih menyenangkan gitu. Saya kira seperti itu Mas. Jadi saya kekurangannya itu ya, itu mungkin gagap atau gimana dengan banyaknya pembelajaran itu ya, model pembelajaran itu. Tapi tetap yang namanya guru tugasnya adalah mengajar, mendidik, dan bagaimana mengarahkan anak didiknya supaya nanti sampai ke pintu gerbang, mengawal saja gitu. Ada lagi nih Mas, kan tadi udah pernah dengar ya KS. Kalau berdiferensiasi pernah dengar nggak? Ya pernah ya. Diferensiasi. Kalau saya lihat, nih kelebihan juga, makanya saya nggak bisa ngeritik karena nanti rencananya Pak Anies tuh nanti akan melakukan perubahan metode yang lain. Itu kan artinya, dan juga mau pakai YouTube, pakai apa gitu. Itu kan sebenarnya, atau tadi WA dan screen, itu kan sebenarnya diferensiasi ya. Diferensiasi proses. Sekarang produknya. Kalau produk itu pernah dengar nggak diferensi produk? Iya, produk pernah dengar ya. Apa misalnya? Ya kan setiap, jadi Kurmer itu kan arahnya ke, kalau tidak PJBL, PBL. Iya. Ya kalau tidak ya itu tadi, bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana membuat produk, nah gitu. Antara itu kan gitu. Makanya semua arahnya ke sana itu. Yang jelas setiap pembelajaran punya produk gitu. Ya, jadi gini Mas, produk itu kan seperti ketika kita akan melakukan asesmen. Jadi anak itu ketika kita instruksinya ya, ada rubriknya misalnya, instruksi dan temannya pasti rubrik ya. Jadi ya setiap anak itu boleh, misalnya kemarin kan semuanya diskusi ya. Semuanya diskusi kelompok ya. Hasilnya semuanya lisan. Ada jadi poinnya. Kalau diferensiasi itu gini produknya. Saya mau lewat WA aja deh, ininya saya malu ngomong misalnya gitu. Tapi saya mengemukakan semua yang dimaksud, instruksinya, misalnya saya bagian tawakal, terus saya akan ketik semua tuh, tapi saya maunya di WA, nggak mau langsung. Bisa, kan diferensiasi. Atau saya susah nih bicara kalau di depan teman-teman, saya gambar di papan tulis aja ya langsung. Karena
dia orangnya audiovisual. Iya. Nah, misalnya. Atau dia orangnya yang auditori atau yang kinestetik. Kinestetik nanti dia ya pakai mungkin pantomim atau apa misalnya gitu. Jadi itulah yang dimaksud diferensiasi produk gitu ketika pembelajaran. Nah, mungkin kalau ada rencana nanti ke depan, adakah mungkin begitu? Kalau dilihat KSE-nya udah masuk, diferensiasinya sudah, tapi mungkin ini ya, kalau saya sarankan, kalau boleh saya menyarankan, nanti ke depan kita mulai paradigma baru bahwa anak itu tidak instruksinya mencatat semua, buat resume semua. Iya, enggak. Tapi resumenya boleh dalam bentuk PowerPoint, infografis, boleh video, boleh audio. Sekarang tuh gitu, jadi supaya anak itu kemampuan kuatnya di mana? Kuatnya di audio ya, dia senangnya merekam misalnya. Saya nggak mau bikin PowerPoint susah karena dia bukan visual orangnya. Orangnya auditori mungkin. Oh iya. Gitu. Itulah yang ada yang kemampuannya itu dengan mendengar. Iya, cuma ada yang kuatnya di pengamatan, melihat gitu. Ada yang taunya gerak aja ke sana kemari, gerak sana kemari gitu ya. Iya. Santeng. Maunya gerak aja. Iya. Anak OSIS tuh kebanyakan yang senang di OSIS kebanyakan kinestetik. Iya, Dia nggak mau di kelas, nggak mau dengerin guru, nggak mau juga memperhatikan guru, tapi dia mau belajarnya langsung. Iya. Kalau disuruh apa cepet. Ini loh, bikin ini, kerjakan ini. Tuh anak OSIS. Kalau diteliti pasti mereka kinestetik. Iya. Karena senangnya gerak, senangnya gitu. Tuh sebagian besar, saya belum mensurvei tapi kemungkinannya. Iya. Ya gitu Pak. Pak Anies terima kasih banyak sudah kita mempraktekkan apa namanya ya supervisi teman sebaya ya namanya. Nanti Pak Anies ada kesempatan saya minta disupervisi gantian, tapi sekarang belum ya karena nanti tukerannya ketika tugas saya udah selesai. Iya. Makasih Pak Anies. Oke. Nah, gitu.